Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Dharma dari Prodi Teknik Mesin NIM 231030111016. Akan menuntaskan tugas dari matkul CAD/CAM yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Abdul Wahid, yaitu membuat program 3D melalui Mastercam X5. Kita masuk saja langsung ke aplikasinya. Ini sudah saya impor dari SolidWorks. Untuk mengimpor dari SolidWorks, setidaknya kalau sudah kita bikin dari SolidWorks, kita bisa lihat di SolidWorks. Ya, ini file yang dari SolidWorks mengikuti template yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Wahid seperti ini. Nah, sebelum kita masukkan, kita setidaknya mengubahnya menjadi file yang awalnya dari SolidWorks itu menjadi file Parasolid agar bisa dibaca oleh aplikasi di software Mastercam. Karena kita sudah punya, langsung saja dan sudah dimasukkan. Untuk hal pertamanya yaitu adalah kita harus kita ke meshing type, mill, dan default. Karena sudah ada di atas, berarti di bawah tidak usah dipakai. Kita hapus saja. Nah, setelah itu usahakan gambar ini di bawah titik Z, Z, Y, dan X. Karena untuk melihat penampangnya atau pemakanannya itu melakukan yang disebut dengan deep cutting, yaitu otomatis toolsnya itu harus ke bawah dan itu nilainya negatif. Untuk di origin yang Z, kita ke setup. Untuk mengetahui ini apa stock view nih segala macam nih apa namanya Synchronous Properties, yaitu adalah acuan atau poin atau sebagai berkata sebagai solidnya lah sebelum terbentuk menjadi untuk bisa dibaca di mesin CNC. Ya, kita beri 40 setnya. Kita oke. Sudah dilihat teman-teman bahwasanya Z-nya 40 dan panjangnya berapa tadi? Panjangnya X-nya 150 dan Y-nya 120. Kita pencet oke. Setelah sudah di setup, kita masuk ke toolpad. Toolpad ini saya menggunakan Surface High Speed. Oke, kita klik oke lagi. Kita klik spesimennya, terus kita klik enter. Kita klik oke lagi. Nah, untuk ini kita menunggu dan akan otomatis masuk ke parameter. Untuk tool type kita menggunakan yang sudah ini sebagai acuan saja ya teman-teman, menggunakan air clearance dan core roving bisa, rest roving bisa, optic roving bisa. Dan untuk diameternya toolnya kita menggunakan flat and mill berdiameter berdiameter 5 mm. Kenapa saya milih 5 mm? Oke. Karena sampingnya dan bawahnya di gambar yang saya buat itu tadi itu ada hitungan 5 mm. Dan untuk ngepaskannya biar termakan semuanya. Untuk step down kita beri 2 mili dan untuk option tolerance kita beri 1 mili agar tidak melewati yang lebih dari apa ya? Agar bisa tidak terlalu kecil dengan profil tolerance. Oke, untuk transition
Kita entah menggunakan entry helix atau profil rem. Kalau saya menggunakan entry helix, dan untuk kedalaman atau Z kedalamannya kita detek limit dan sudah terdetek bahwasanya minimum depthnya adalah 40 minus 40 Z 40 mili. Untuk leaking parameter aman semuanya di sini, ini bisa dikompres lagi atau bisa di terminate lagi sesuai kebutuhan. Kalau bagi saya ini sudah cukup. Saya cek oke. Ya, sudah muncul seperti ini. Untuk melihat bagaimana pengerjaannya pada sistem pada pengaplikasian CNC, kita bisa lihat di verify selection obstruction. Kita cek, kita cepat saja teman-teman. Lihat, karena pemakaian saya beri 2 mili, jadinya pemakaiannya nggak lebih tebal. Tapi ini tidak disarankan untuk spesimen yang benar-benar menggunakan alat atau besi. Ini cuma sebagai perumpamaan saja. Bahwasanya ini untuk mempercepat proses. Oke, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut. Ini kan ada lubang di sini teman-teman. Jadinya kita harus menggunakan toolpad lagi. Kita edit, kita pilih di drill. Untuk drill, saya otomatis saja, atau otomatis saya manualkan saja. Kita picik yang pengen di drill atau pengen di bore atau pengen di apa, kita picik di sini. Usahakan tengahnya saja teman-teman, jangan sampai pinggirnya, karena kalau pinggirnya kita picik dan ada tombol warna kuning seperti ini, otomatis di sampingnya juga akan terbur. Betul, kita beri center drill, tool type sudah benar, holder tidak usah, code parameter kita pakai drill counter bore, treat well tidak usah, legging parameter kita mengikuti diameter dari drillnya atau center drillnya, yaitu setengah dari center drillnya, yaitu 2,5 mm. Untuk kedalaman pemotongannya kita beli absolut, kita absolutkan semua, kita cek lagi untuk melihat hasilnya seperti ini. Oke, teng teng, ini namanya center drill. Apa sih kegunaan center drill? Biar ngebor tidak onglek-onglek, kata sebagian orang. Untuk drill kita masukkan lagi untuk pengeboran, kita pilih lagi di bagian sini. Oke, sudah semua. Kita pilih oke. Untuk tools kita beli 6 mm drill. Drill channel. Tool itu tidak usah, kita menggunakan drill. Code parameter kita menggunakan pick drill. Untuk linking parameter saya berikan min 20 min 42 mm. Saya berikan lebih dari kedalaman yang dilihat di stok setup, yaitu 40, kita berikan 42 untuk meyakinkan bahwasanya burnya kita itu pas dan tembus
Kita klik OK. Kita cek di regenerate all selection operation. Kita lihat hasilnya. Kita conteng. Dan ini hasil bornya. Oke. Dan untuk menjalankan semua perintahnya kita cek shell all operation dan kita lihat. Bisa lihat di sini. Langsung kita jalankan. Oke. Ini agak ngelag ya teman-teman. Tujuh puluh 80% ya telurnya. Siap. Dan sudah selesai untuk program 3 3D menggunakan Mastercam X5. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan perlakuan segala macam tentang bagaimana pengoperasian program 2 3D menggunakan Mastercam X5, saya mohon maaf. Dan semoga video ini menjadi bermanfaat bagi orang yang melihatnya. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.